Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu pagi ini. Biar acara ini terus memberkati Anda. Amin. Karena itu sementara Anda mendengarkan, izinkan Roh Kudus bekerja menjamah hati kita dan mengubah hidup kita. Sehingga tujuan daripada mendengarkan firman Tuhan adalah supaya Anda menjadi sama, diubahkan menjadi seperti Kristus. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau yang menerangi hati kami, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi kekuatan buat hidup kami, supaya kaki kami menjadi kuat oleh karena firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, firman Tuhan hari ini akan diambil dari Matius 19 ayat ke-5. Ya, saya akan bacakan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Yang di firman-Nya yang pertama kata meninggalkan sudah saya jelaskan di episode yang lalu. Tapi sekarang kita akan membahas tentang bersatu dengan istrinya. Saudara, ketika seorang pria meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, maka terbentuklah sebuah yang namanya pernikahan. Episode yang lalu saya menjelaskan tentang kata meninggalkan. Kata meninggalkan itu selalu bertuju kepada tanggung jawab. Ya, yang kedua kepada tanggung jawab untuk memuridkan. Lalu yang ketiga langsung bergantung kepada Tuhan. Tapi hari ini apa artinya bersatu dengan istrinya? Rupanya dalam pernikahan kita, saudara, bukan hanya persatuan tubuh. Orang kadang-kadang cuma pikirnya adalah tubuh bersatu dalam pernikahan. Bukan hanya itu. Ingat ya, manusia itu terdiri dari 3. Yaitu manusia roh, manusia jiwa, dan manusia tubuh. Nah, ketika orang menikah, 3 hal ini juga bersatu. Bukan hanya tubuhnya yang bersatu, tapi roh dan jiwanya juga bersatu. Karena itu pagi ini izinkan saya menjelaskan. Kata bersatu dengan istrinya itu ada 3 hal yang bersatu. Yang pertama adalah rohnya bersatu. Saudara, roh bersatu itu penting. Karena roh yang bersatu itu paling tidak adalah menekan atau meminimaliskan yang namanya kesalahpahaman. Roh kita bersatu itu untuk supaya kita ini bisa sehati sepikir. Saya waktu yang lalu kedatangan seorang pendoa. Ya, pendoa gereja lain yang ya kebetulan mungkin kenal saya. Dia tanya kepada saya, Pak Yudi, kenapa ya saya kok sering bertengkar dengan istri saya? Kan saya ini pendoa syafaat. Ya, pendoa syafaat itu adalah seorang yang lebih suka berdoa daripada makan, kan begitu. Kenapa ya Pak? Saya ini kan melayani, tapi saya dengan istri saya 2 bulan terakhir ini sering bertengkar. Padahal yang sederhana, yang sepele aja bisa bertengkarnya ribut Pak, besar. Kok bisa begitu ya Pak? Kenapa? Saya pertama juga bingung. Ini kan seorang yang harusnya rohani, membangun hidupnya dengan Tuhan. Tapi kenapa kok sampai begitu? Ya, saya bilang pertengkaran itu hal yang normal. Tapi kalau sudah terlalu sering dan bahkan pada hal yang kecil kita bertengkar, itu pasti ada penyebabnya apa. Tiba-tiba Roh Kudus itu mengingatkan kepada saya, tanya dia, jangan-jangan dia sudah jarang berdoa bareng istrinya. Kapan terakhir berdoa bareng istrinya? Akhirnya saya tanya dia, kapan terakhir berdoa dengan istrimu? Dia kaget karena pertanyaan itu langsung kepada persoalannya. Lalu dia jawab, oh iya itu Pak, saya nggak pernah, sudah jarang berdoa dengan istri saya. Nah itu persoalannya. Masalahnya itu. Berdoa sendiri adalah mengcover dirimu sendiri. Tapi berdoa bersama dengan istrimu itu berarti mengcover komunikasi antara suami istri. Berdoa dengan pasangan itu mengcover komunikasi suami istri. Makanya roh supaya kita bersatu sudah nggak ada cara lain. Yaitu bersama-sama duduk di bawah kaki Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Saudara, mesbah keluarga itu yang membuat roh kita itu bersatu. Sehingga dari situlah tadi saya bilang meminimaliskan yang namanya perselisihan atau kesalahpahaman. Sehingga dari situlah hidup kita ini bisa dibangun dengan kuat. Karena apa? Suami istri membangun manusia rohnya bersama-sama. Disitulah dampaknya pada sebuah kesatuan hati. Kata sepakat itu banyak muncul ketika kita bersama-sama dengan pasangan kita di hadirat Tuhan. Karena apa? Kita bisa belajar
namanya merendahkan hati, menghargai pendapat orang lain. Di hadirat Tuhan itulah kita bisa mungkin mendengar apa yang Tuhan mau secara sepakat. Karena itu jangan tinggalkan ini. Pernikahan itu harus dibangun dengan dasar ini. Mesbah keluarga yang tidak boleh runtuh. Hari-hari ini kenapa terjadi banyak perselisihan antara suami dan istri, banyak pertengkaran yang nggak perlu kadang-kadang, sampai pertengkaran itu tidak ada pengampunan, sampai melahirkan kepahitan. Jangan-jangan karena satu ini Anda biarkan mesbahmu itu runtuh. Kenapa di rumah terjadi persoalan yang terus berganti-ganti dan Anda membuat Anda tidak semangat menghadapinya? Jangan-jangan kita telah membiarkan mesbah kita runtuh. Itu yang membuat kita itu gagal. Karena itu bangunlah manusia roh kita. Ya, komunikasi suami istri dengan cara apa? Duduk di bawah kaki Tuhan bersama-sama. Nah, disitulah muncul kekuatan hidup kita secara roh. Amin. Lalu yang kedua yang bersatu apa? Jiwa. Jiwanya bersatu. Jiwa bersatu caranya bagaimana? Banyak diskusi. Banyak berbicara. Banyak komunikasi. Ini yang membedakan dulu waktu pacaran. Kita itu teleponan, ngomong tuh kuat berjam-jam. Waktu pacaran. Tapi begitu menikah, setahun, 2 tahun masih oke. Masuk tahun ke-5, tahun ke-10. Udah mulai jarang bicara. Ya, ngomong sudah makan, cuman begitu. Ya, cepat-cepatan tidur, capek, dan lain sebagainya. Lebih seneng enjoy dengan teman-teman daripada dengan pasangan. Ada hal yang hilang. Jiwa Anda nggak bersatu. Makanya itu perlu duduk bersama-sama ngobrol. Ngobrol tentang anak-anak, tentang masa depan, tentang rencana ke depan. Ngomong itu. Dan itu membuat kita ini menjadi satu visi, sepakat. Jiwa kita harus bersatu. Nah, komunikasinya harus baik. Kita harus banyak diskusi. Nah, syarat komunikasi itu apa? Syarat komunikasi itu ada 3. Yang pertama adalah transparan. Di balik semua hal yang ada di komunikasi yang paling baik adalah kejujuran. Ya, kadang-kadang kejujuran itu melukai, ya, kadang-kadang melukai, tapi jauh lebih baik ada jujur. Karena disitulah Tuhan itu akan menguatkan Anda. Tuhan kita itu Tuhan atas kejujuran. Amin. Transparan. Lalu yang kedua apa? Rendah hati. Apa arti rendah hati? Rendah hati itu berarti mau ditegur. Rendah hati itu berarti mau berubah. Rendah hati itu berarti mendengar pasangan. Rendah hati berarti mau belajar, tidak mau semenang-menangnya sendiri. Saudara, itu rendah hati. Nah, komunikasi dengan kerendahan hati itu akan membuat pasanganmu itu senang berbicara dengan Anda. Kenapa? Anda adalah orang yang tidak menang sendiri. Anda adalah orang yang paling bisa diajak bicara, dimintai pendapat. Pasanganmu akan senang berdiskusi dengan Anda karena Anda tidak susah kalau diajak ngomong. Nah, disinilah muncul komunikasi yang baik sehingga rumah tangga itu bisa mengalami kekuatan karena apa? Komunikasinya baik. Rendah hati. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang bagus, yang baik. Saudara, syarat diskusi yang ketiga, pakailah kata-kata yang baik. Saudara, kadang-kadang kita ini lupa, kadang-kadang dalam diskusi mungkin ada sebuah perdebatan. Nah, di perdebatan itulah kadang-kadang kita tidak bisa menahan. Kita pakai kata-kata yang kasar. Kata-kata yang melukai pasangan kita. Saudara, haram dihukumnya di rumah kita untuk menyakiti istri, menyakiti anak-anak. Dengan kata-kata yang kasar. Usahakan untuk tidak memakai kata-kata itu. Ya, usahakan itu tidak pernah keluar. Karena menurut saya, penyampaian yang baik dengan kata-kata yang sopan, itu tidak akan pernah mengurangi ketegasan konten yang jelas kepada pasangan atau pada anak-anak. Karena itu pakailah kata-kata yang baik. Ya, kemarin saya ada jemaat datang kepada saya. Ya, jemaat ini bilang, saya ini gimana ya Pak, saya ini punya istri kalau ngomong itu kasar, minta ampun. Saya itu nggak tahan. Saya bilang, kenapa? Ya, kemarin saya itu melakukan kesalahan. Saya ini maki-maki teman saya di kantor Pak. Karena saya dituduh melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan. Ketika saya habis maki itu saya sadar, aduh saya salah. Kenapa kok saya maki teman saya ini? Aduh, itu perasaan bersalah itu ada di hati saya. Saya langsung telepon teman saya supaya mau minta maaf. Tapi teman saya nggak ngangkat teleponnya. Saya cari di kantor.
Tapi nggak ada, katanya sudah pulang. Aduh saya menyesal Pak. Saya pulang ke rumah. Saya tuh ceritakan sama istri saya. Nah, istri saya kan, ya kalau istri yang baik itu kan, ya sudah. Kamu kan tadi terlanjur, sudah keceplosan ngomong. Ya sudah, minta maaf. Nanti besok pagi-pagi orang pertama yang kamu temui itu temanmu dulu minta maaf. Nah gitu kan enak Pak. Lalu saya diajak berdoa supaya damai sejahtera Tuhan datang. Nah gitu kan enak. Tapi istri saya nggak gitu Pak. Istri saya itu kalau ngomong itu kalau gitu. Itu makanya kalau kamu ngomong itu mulutmu gitu loh. Saudara saya sampai dikerawuk mulutmu itu. Ngomong itu pakai otak gitu Pak. Iya. Sampai akhirnya saya ini jadi agak kecewa. Aduh kok kenapa saya cerita ya sama istri saya. Nggak dihibur malah dimarahin begitu. Nah, coba lihat. Anda akhirnya tidak jadi pendukung yang baik. Saya ngomongin bukannya istri, suami juga ya. Jadi tidak menjadi pendukung yang baik. Saudara biarkan diri Anda itu jadi supporter yang terbaik buat pasanganmu. Kalau Anda jadi musuh atau memberitahukan itu ketika pasanganmu berbuat dosa, janganlah sepakat. Tapi kalau dalam hal tertentu, dalam hal semuanya, ya bukan tertentu semuanya, yang dimana suami dalam keadaan jadilah supporter yang terbaik. Amin, saudara. Disitulah maka komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi syarat komunikasi tadi 3 apa? Pertama transparan, rendah hati, dan kata-kata yang baik. Nah sekarang yang ketiga yang bersatu apa? Tubuh. Tubuh bersatu itu bukan hanya bukan hanya hubungan seks, bukan hanya itu. Tapi tubuh bersatu juga bisa gandengan tangan, pelukan, kata-kata pujian. Itu juga bicara soal tubuh bersatu. Ya, mungkin umur sudah tua, sudah tidak lagi konsentrasi kepada hubungan seks. Anda bisa lakukan gandengan tangan, pelukan, ya, lalu pujian. Itu penting. Karena setiap kita ini membutuhkan itu. Sehingga dari situlah maka keluarga yang harmonis terus terbangun. Karena apa? Tubuhnya bersatu. Bukan hanya bicara soal seks loh. Bukan hanya itu. Tapi bicara soal pujian, pegangan tangan, pelukan, kata-kata yang baik. Itu akan sungguh-sungguh membuat istri atau suami itu berharga di mata Anda. Sekalipun umur sudah tua, tapi mereka tetap berharga di mata kita. Nah itu yang membuat akhirnya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, yang kuat. Sekalipun tetap saya bilang keluarga itu mungkin banyak terjadi konflik. Tetapi konflik itu bisa diatasi dengan cara 3 hal yang bersatu. Pertama, roh kita bersatu. Dengan cara apa? Duduk bersama di bawah kaki Tuhan. Bangun mezbah Anda. Lalu yang kedua, jiwa kita bersatu. Dengan cara apa? Diskusi. Banyak bicara. Syarat diskusi itu apa? Transparan, rendah hati, dan kata-kata yang baik. Lalu yang ketiga apa? Tubuhnya bersatu. Tubuh bersatu bukan hanya bicara soal hubungan seks. Kalau sudah nggak konsentrasi ke situ, Anda bisa gandengan tangan, pelukan, atau kata-kata pujian. Itu membuat kita tahu bahwa kita berharga di mata pasangan kita. Saya percaya kalau hal ini kita lakukan, maka kata bersatu dengan istrinya akan membawa Anda kepada selama-lamanya. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Tapi semua konflik tidak akan bisa memisahkan kita. Justru akan membuat Anda bersatu. Karena itu biar ini izinkan pengertian ini terus ada dalam hidup kita. Sehingga kita membangun keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa sekarang untuk pasangan suami istri. Tuhan kuatkan kami. Untuk kami boleh membangun ya manusia roh kami bersama-sama dengan cara bersama-sama bangun mezbah Tuhan di dalam rumah tangga kami. Lalu yang kedua, kami boleh bangun komunikasi. Banyak diskusi. Ya, sesuatu yang kami lakukan dengan transparan, rendah hati, dan kata-kata yang membangun. Sehingga dengan komunikasi kami menjadi baik. Lalu yang ketiga, Tuhan, biar tubuh kami bersatu. Bukan hanya bicara soal seks, tapi soal pelukan, soal pujian, soal gandengan tangan. Supaya pasangan kami merasa tahu bahwa mereka dihargai, kami hargai. Sehingga dengan demikian keluarga ini menjadi keluarga yang kuat. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu pagi ini. Biar Roh Kudus Kau menerangi hati kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Karena itu ikuti acara ini setiap hari Senin
pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Karena itu saudara yang belum subscribe, yang belum tekan loncengnya, lakukan itu supaya Anda terus bisa terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati Anda. Karena itu dengan semangat terus kita menjalani kehidupan kita. Sampai jumpa hari Senin depan. Tuhan berkati. Bye-bye.